seorang warga dari Banten ya, dari Serang, itu memberikan pernyataan keras kepada Rizik Syihab, menolak hadirnya Rizik Syihab. Nah, memang apa yang dilakukan oleh warga Banten ini saya pikir sangat rasional ya, karena melihat dari ceramah-ceramah Rizik Syihab yang provokatif, yang suka menghasut orang agar menghalangi pengajian Kiai Haji Madudin Usman dan para pengikutnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh warga Serang, Banten ini sangat rasional dan kita dukung kalau memang itu tujuannya untuk shock terapi kepada Rizik Syihab. Nah, saudaraku, terima kasih Bang Wahyu Wijaya yang hadir pertama kali ya, dan komentar pertama kali maksudnya. Rizik ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa ya, masuk akal ya. Orang dalam gangguan jiwa itu kan state-nya macam-macam ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah ya. Nggak tahu ini Rizik Syihab ini masuk kategori yang mana ini? ODGJ yang ringan, sedang, atau yang parah ini? Silakan ditulis di kolom komentar ya pendapatnya, saudaraku. Terima kasih ya Wahyu Wijaya, selalu sehat ya. Dan kepada semuanya, saudara-saudaraku, kita sampaikan semoga sehat selalu, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat ya. Selalu kita sampaikan hal ini di pembukaan video kita. Kami tujukan terutama kepada para pemirsa yang baru menemukan channel kita, channel Tanda Kejadian, supaya tidak lupa dan paham. Juga kepada pemirsa yang sudah menjadi pelanggan channel kita, supaya memperkuat ingatan bahwa untuk selamat di dunia itu dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang saat ini sudah terbukti mereka tidak sambung nasabnya kepada Rasulullah. Jadi pengakuan mereka, klaim sepihak mereka dari golongan Ba'alawi ini, mengklaim sebagai durian Nabi, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah ya. Jadi ini kita harus sampaikan, selalu kita ulang untuk mengingatkan kita semuanya bahwa Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan multi kajian ilmu. Ada ilmu nasab, sejarah, filologi, bahkan kajian perilaku. Nah, berdasarkan tes DNA, Ba'alawi malah dikatakan mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terima kasih Bang Stefanus Aldo. Mulut munafik Rizik, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang ada pepatah tuh, mulutmu harimaumu. Sekarang akibat dari ceramahnya Pak Rizik ini menuai penolakan dari warga, dan ini sangat rasional. Jadi kita bilang bahwa warga akhirnya juga sadar dan bereaksi, berani menyuarakan kata hatinya yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab tersebut. Kalau dulu nih orang pada takut, saya yakin sebenarnya dulu juga sudah banyak yang tidak sepaham dengan Pak Rizik, tetapi karena dulu Rizik Syihab ini didoktrinkan kepada para muhibbin, kepada masyarakat, dipromosikan, di branding ya, disosialisasikan dari berbagai platform media sosial, bahkan ada pesan WhatsApp berantai ya, itu menyebut Rizik Syihab adalah gurunya NU. Akhirnya akibatnya apa? Orang NU ini takut mau mengkritik Rizik, semuanya taslim, semuanya takzim, semuanya sami'na wa atokna kepada Rizik Syihab, karena di branding Rizik ini gurunya NU pada waktu itu. Sehingga ketika dia di branding seperti itu, kemudian masyarakat khususnya kaum Nahdliyin itu nurut manut ya, nurut manut sama Rizik, sampai kemudian dia membuat sebuah gerakan memobilisasi massa, diajak demo yang sangat viral itu 212 itu. Kalau
masyarakat tidak terdoktrin waktu itu, kalau masyarakat tidak percaya Rizik sebagai keturunan Nabi, sebagai gurunya NU, saya yakin ajakan Rizik untuk demo disebut dengan demo 212 itu tidak akan efektif dan tidak akan ada yang mau datang. Tetapi karena keberhasilan branding mereka, para jongos-jongosnya mensosialisasikan di pesan-pesan media sosial, akhirnya banyak orang terhipnotis, ya, terperdaya, terpengaruh, takut dengan alasan supaya dapat keberkahan gitu. Kalau tidak mengikuti Rizik bisa tidak dapat keberkahan dan tidak dapat syafaat. Takut nanti masuk neraka. Habis itu pada saat itu banyak tuh orang-orang datang pada ajakan Rizik. Lalu setelah di branding sebagai gurunya NU, Rizik Syihab ini juga di branding sebagai idolanya NU. Wah, akhirnya banyak tuh, semakin banyak orang mengidolakan. Padahal apa sih yang kita idolakan? Apa? Kelakuan nggak pantas kita idolakan. Nasab, apalagi dia ternyata cucu palsu, sebagai cucu palsu Rasulullah, ngaku keturunan Rasulullah, ngaku zuriat Nabi, ternyata palsu. Apa sih? Dari omongannya, dari konsistennya. Oh enggak, dia tidak konsisten, dia tidak menepati janji, dia mencele-mencele, dia nggak bisa menepati omongannya sendiri. Apa yang kita bilang? Buktinya apa? Dia dulu viral ngomong, bagi yang mengaku keturunan Nabi harus tes DNA, katanya, ya kan? Harus tes DNA. Tapi sekarang dia sendiri takut tes DNA. Dia mengharamkan tes DNA. Setelah tahu di dalam tubuhnya itu bukan genetika Rasulullah, tapi ada genetika Yahudi Askenasi berdasarkan tes DNA. Nah, setelah tahu seperti itu, dia mengatakan melalui menantunya haram tes DNA. Nah, ini kan menunjukkan dia tidak konsisten. Artinya orang kayak gini nggak patut diidolakan. Lalu ada yang membranding Rizik Syihab idolanya NU, itu pembohong orang yang ngomong seperti itu. Jelas itu dusta, ya. Nah, akhirnya kebongkar sudah. Sekarang kita tahu itu semuanya palsu, ya. Curiahnya Rasulullah itu palsu, dia ngomong curiahnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah palsu, ngaku gurunya diaku sebagai gurunya NU palsu, lalu dibilang idolanya orang NU itu palsu. Dan luar biasa itu si Novel Alaidrus ngomong Rizik Syihab itu wali Allah. Nah, ya kan? Bagi yang mengkritik Rizik itu bagaikan iblis, mirip iblis katanya. Nah, ini lagi. Orang kayak gitu kok disebut wali Allah? Nggak mungkin wali Allah itu berdoanya jelek-jelek. Sudah viral tuh, Rizik Syihab doanya itu jelek kepada pemimpin nasional, ya, omongannya rusak itu, ya, benar-benar rusak. Nah, sekarang saudaraku, dari hal-hal buruk yang sudah ditanam oleh Rizik, karena dia terlalu sombong mengaku keturunan Rasulullah sampai dia lupa diri, ya. Bagi dia, dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, seolah-olah dia itu bisa berbuat seenaknya gitu, bisa ngomong seenaknya gitu. Ya, bangsa ini tidak semuanya bodoh, Bung. Hai Pak Rizik, tidak semua bodoh bangsa ini. Banyak orang-orang yang sudah sadar bahwa Anda itu, kita bisa bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Dia defisit ilmu, ngaku-ngaku aja dia. Dia punya gelar doktor, tapi gelar doktor itu tidak mencerminkan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Harusnya seseorang yang diklaim sebagai imam besar harusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Betul apa betul? Harusnya diklaim sebagai seorang yang punya gelar doktor, itu perilaku dan kata-katanya representasi dari kedoktorannya. Harusnya perilaku dan kata-katanya mewakili, mencerminkan gelar doktornya. Lalu dia disebut oleh pengikutnya sebagai ulama. Harusnya ulama itu bisa mendamaikan, mengademkan suasana sehingga orang merasa bahwa yang disampaikan adalah ilmu, bukan hasutan, bukan provokasi, ya. Harusnya seperti itu kan Pak Rizik, apalagi kamu mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Harusnya perilakumu itu bisa memberikan keteladanan. Jangan sampai jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah. Kan begitu Pak Rizik, ya. Jadi saudaraku, memang hal ini sangat mengejutkan kita, apalagi setelah dia itu di penjara, habis itu dia dibebaskan bersyarat. Nah, pada saat itu dia perilakunya rodo adem, agak baik dia, ceramahnya tidak terlalu pada saat dia masih status bebas bersyarat. Nah, tetapi setelah dia dinyatakan sebagai orang yang bebas murni, kembali dia nafsunya, dirinya, karakter aslinya keluar lagi.
sifat hasud dia muncul lagi, sifat iri dengki dia kepada ulama-ulama pribumi muncul lagi. Akhirnya sampai Kiai Haji Imaduddin Usman merespon dengan sebuah catatan di laman website rmino.org.id. Kiai Haji Imaduddin Usman mengidentifikasi ceramah dari Rizik Syihab itu masuk kategori hasud, dan itu bisa dikategorikan perilakunya bagaikan seorang teroris, ya, bagaikan seorang teroris karena dia menghasut, ya, agar para jamaahnya, pengikut dia, membubarkan pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan akhirnya benar muncul di medsos tuh beberapa orang yang mengaku pendukungnya Habib itu, ya, sampai kemudian merosting Kiai Imaduddin dengan sangat keterlaluan, dengan bahasa-bahasa yang sangat provokatif, ya. Ada yang dari Pontianak itu mungkin bedanya dari Pontianak itu benar-benar perilakunya jauh lebih buruk daripada Rizik itu ketika ngomong. Artinya apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu menjadi kenyataan. Coba kalau misalnya dia, si Rizik itu, dalam ceramahnya selalu mengajak ke hal yang positif, tidak usah provokatif, ya, coba kalau dalam ceramahnya itu edukatif, tidak menebarkan dendam dan kebencian, ya, misalnya, saudaraku, walaupun para ulama-ulama pribumi sudah membatalkan nasabku, saya ikhlas, tidak apa-apa. Kalian jangan marah-marah, jangan kalian menghalangi para kiai-kiai pribumi untuk berceramah, silahkan saja. Tidak apa-apa, masyarakat mau percaya kepada saya tidak apa-apa, nggak percaya juga tidak apa-apa, tapi saya tidak mau mengajak kalian untuk bertengkar. Damailah kalian sesama bangsamu. Saya walaupun sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, saya bagaimanapun adalah keturunan dari imigran Yaman yang dulu punya sejarah buruk. Para leluhurku ada nama Usman bin Yahya. Dia dulu menjadi antek Belanda. Saya akan menerima itu dan berperilaku baik. Anggap saja perilaku baikku untuk membayar kesalahan-kesalahan dari leluhurku, agar menghapus kesalahan-kesalahan dari leluhurku. Mudah-mudahan bangsa Nusantara bisa memaafkan kami dari klan Pahlawi. Harusnya kan begitu. Kan kita jadi seneng, adem kan mendengarnya, ya kan? Adem. Ya kan? Nah, bukan malah sebaliknya. Ya, jadi kita itu menilai seorang ulama itu tidak hanya dari ceramahnya yang berani katanya. Wah, justru itu kita pertanyakan, ya. Kalau berani itu salah, ya jelas itu nggak benar. Kalau berani untuk kebenaran, ya itu kita bela. Lah, keberanian tapi untuk kesalahan, bagaimana kita bela? Harus seperti itu, ya kan? Nah, baik saudaraku, tidak usah berpanjang-panjang mukadimah saya. Kita sampaikan rekaman dari seorang warga Serang, Banten yang menolak kedatangan Rizik Syihab, ya. Ini sangat menarik. Kita sampaikan ini bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada nilai hikmah dan bisa menghibur kalian. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Ya, berikut ini kita simak videonya, ya. Ya, kita simak videonya. Mohon tidak di-skip. Saya putarkan, ya, suaranya saja. Nanti saya tunjukkanlah gambarnya sebentar. Saya Sudirman dari Tataran, domisili di Kota Serang, Banten. Oh, namanya Bang Sudirman ya namanya, ya. 10 Juli. Oh, pada tanggal 10 dia beliau membuat video ini, ya. Tanggal 10, coba kita sampaikan kepada kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman dari Tataran, domisili di Kota Serang, Banten. Pada subuh ini 10 Juli 2024 menyatakan untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab yang dalam setiap ceramahnya melakukan provokasi terhadap jamaahnya, tidak mencerminkan kesejukan untuk mensiarkan Islam secara substansi. Ketika ada tokoh yang menyatakan bahwa itu terputus, tidak usul terhadap kanjeng Rasul, seharusnya dijawab dengan cara ilmiah, bukan dengan cara tantang petenteng, bukan dengan cara sosok mengarahkan masa. Dan ingat pesan dari Abu Yahya tadi, ketika
ke 10.000 kali. Itu yang harus dicatat. Pada intinya saya menolak dengan kedatangan Rizik Syihab jika kedatangannya ke Banten hanya untuk show kekuatan, show of force paling hebat masanya. Dan ingat kita adalah mayor desainer yang selama ini bisa tampil ke permukaan, dan saat ini sudah saatnya saya berbicara di publik untuk menyatakan bahwa saya tetap mengikuti jalur ulama-ulama yang memiliki kepedoman keislaman yang murni, keislaman yang mengajarkan Rahman dan keterangannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mudah-mudahan semakin banyak orang yang punya pikiran yang positif seperti abang tadi ya. Menurut saya beliau perlu didukung ini untuk edukasi shock terapi kepada Rizik Syihab ya. Jadi memang agak berat menghadapi situasi yang mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Sudah banyak orang yang kedoktrin, sudah banyak orang yang terhipnotis oleh omongannya yang mengaku keturunan Nabi, sehingga banyak orang yang taklid buta, bahkan mengkultuskan Rizik Syihab. Bahkan ada yang menganggap Rizik Syihab sebagai wali Allah, ya, seperti itu. Baik, coba kita ingin dengar bagaimana komentar dari Bang Bejo ya. Bang Bejo, Dunyo Akhirat ya, berikut ini. Saudara kami dari Serang Banten menolak kedatangan Rizik Syihab ke tanah Banten. Emangnya gerombolan kalian yang bisa menolak seenak semaunya sendiri? Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran saudara-saudara kami yang ada di Banten sudah terbangunkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa kita semua seharusnya mikirlah, masa orang yang pidatonya provokatif, isinya ujaran kebencian, hasutan, menghasut kanan kiri, atas bawah, samping kanan kiri, samping depan belakang, ini masih ada yang mengundang terus diterima. Jadi suatu ketika kita menolaklah kedatangan. Kami sangat setuju dengan saudara kami dari Serang Banten ini yang menolak kedatangan Rizik. Tujuannya bukan ceramah, itu cuma gaya-gayaan mau memperlihatkan bahwa muhibin mereka itu banyak loh, dan gitu loh. Mereka pamer kekuatan selopos seakan-akan mereka itu masih mempunyai masa yang banyak untuk ya menakut-nakuti lah, biar orang itu pada takut untuk mengkritisi mereka, biar orang itu mikir 1000 kali untuk bersenggolan dengan mereka. Tetapi hari ini berbeda. Dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, tingkat kesadaran saudara-saudara kita ini sudah mulai terbangun, sudah mulai bisa memilah dan memilih. Sekali lagi kami tidak membenci dzurriyyah Rasul, tidak. Aku yakin kami percaya dengan adanya dzurriyyah Rasul ila yaumil qiyamah. Akan tetapi Habib yang selama ini mengaku dzurriyyah Rasul itu tidak bisa membantah tesis dan tidak mau tes DNA, terus akhlaknya berantakan amburadul tidak karu-karuan. Yang mana akhlak yang dipertontonkan hari ini sangat jauh panggang dengan akhlak yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dari segi apapun mereka dongkar-dongkar. Makanya sebelum mereka bisa membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, kami tidak percaya. Seharusnya seperti itu sikap kita. Kalau sudah bisa membuktikan, membantah tesis Kiai Maduddin, terus menang tentunya dengan dalil-dalil yang lebih sikoh, lebih kuat. Dan mereka bisanya cuma marah-marah, bikin framing, bikin narasi, menghasut, memfitnah. Yahudi pesek, kan gitu tuh. Aduh, pembegal nasab, Imaduddin Al-Kabuli, padahal yang Al-Kabuli gerombolan mereka diajak duduk bareng, diskusi bareng, bahas nasab. Aduh, tapi sudahlah, inilah potret mereka. Makanya kami memberikan apresiasi
kepada saudara kami yang di Serang, Banten yang menolak kedatangan Rizik. Yang mana bukan menolak pengajiannya, tidak boleh kita menolak pengajian, hasutan kan gitu lah, ujaran kebencian, provokatifnya yang harus kita waspadai, karena mereka tidak segan-segan untuk membenturkan anak bangsa. Dibenturkan kepada siapa? Ya sesama anak bangsa. Otaknya itu mereka itu, kalau menurut kami itu ya jumun, fumun. Aduh, berat. Ngakunya Nabi tapi perilakunya naudzubillah, sesama anak bangsa, sesama pribumi kita adalah saudara, dengan moto jargon Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, satu bangsa, satu bahasa, satu kesatuan. Tidak bisa kita diadu domba. Makanya kami mengimbau kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air, kami tidak pernah mengajarkan kebencian. Kiai Imam tidak pernah, Gus Abbas tidak pernah, PW Laskar Sabilillah tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Justru dengan adanya tesis kajian ilmiah itulah ini memberikan edukasi, pelajaran buat kita semua, biar kita itu cerdas. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang bodoh, karena kita sudah bodoh. Nanti kalau kita mengikuti orang-orang bodoh, kita akan ikut bodoh berjamaah. Dan ini tidak boleh. Kita harus cerdas, kita harus berani untuk mengatakan tolak Rizik Syihab di tanah Banten, karena mulutnya itu tidak bisa dikondisikan. Isinya adalah hasutan, yang mana hasutan provokatifnya itu bisa membenturkan anak bangsa dengan sesama anak bangsa, dan ini sangat berbahaya. Justru mereka itu yang memecah belah umat, membentur-benturkan antara muhibbinnya dengan pengikut Kiai Madzuddin Usman Al-Badani contoh. Nanti seperti itu, dan ini yang harus kita antisipasi. Ini adalah tugas kita bersama. Jangan sampai sesama anak bangsa saling serang, saling perang. Mereka akan tepuk tangan dengan riang gembira sembari berkata, para jongos saling berkelahi. Terima kasih. Salam akal waras, tetap enggari harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bejo, sehat selalu. Terima kasih atas kontribusi videonya. Nah, kita lanjut saudaraku. Mbak Bejo tadi dari channel Bejo Dunia Akhirat, saudaraku. Kalau kalian pengen tahu tentang beliaunya ini, baik saudaraku, ya kita baca komentar dari komentar terbaru ya. Dari Bang Bilizo, umat muslim mencintai ahlul bait Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Al-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Al-Mahdi, suku Bani Tamim, bukan ras abnormal. Ras abnormal ya. Jadi bukan ras abnormal Ba'alawi, DNA-nya Ramses II Khawarij ya. Terima kasih Bang Billy, sehat selalu untuk panjenengan dan semuanya ya. Dari Risma Maharani, jangan biarkan masuk ke Serang Habib odong-odong yang di dalamnya didalangi kafir yang menyusup agama Islam. Terima kasih saudaraku. Dari Iwan Sab tadi, terima kasih Bang. Dilarang sama Ranger Kebun Raya. Lagian Pak Rizik lincah dan lucu. Dari Pak Gilang, terima kasih Pak. Dengan penuh kecintaan yang mendalam kepada semua manusia, baik yang Islam maupun non-Islam, itulah kelebihan internet nih ya. Mohon maaf, jaringan internet agak lemot, ada gangguan, salah-salah bisa terpotong-potong suaranya, mohon dimaklumi ya. Dari Imam Basari yang faham berarti waras. Dari Bang Tohir, weh Iwan ada maunya di kebun raya. Dari Bang Exan Taylor, ternyata yang asli beragama ternyata dah jelas ya. Dari Bang Ewan Sab tadi, di sini lagi ada acara topeng monyet, sayang sekali monyetnya lagi sakit, kami sedang menunggu kehadiran Pak Rizik untuk menggantikan monyetnya.
Astagfirullah, lucu-lucu nih teman-temannya, gurauannya, candaannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Rizik gak tambah pening kepalanya, gak tambah berasap ya. Pak Rizik, kami nasihati panjenengan sudah sepuh, jangan gampang marah-marah ya. Panjenengan takutnya kan tensinya naik. Iya, Pak Gilang, terima kasih. Usir dari NKRI perusahaan akidah Islam, dari Bang Subekti. Oh, dari Bang Subakri. Semoga diikuti seluruh Indonesia untuk menolak gerombolan Habib yang gak bermoral. Ya, dari Ayu, ya terima kasih, betul sekali Rizik Syihab mirip curut-curut cebol, curut-curut cebol. Dari Habib Al Ayubi, terima kasih, Indonesia sudah cerdas, Habib-Habib yang mereka ya apa nih ini mau dimuliakan agar mudah mendapatkan uang ya. Dia memang mencari kemuliaan dengan mengklaim sebagai cucu Nabi, dia mengkapitalisasi nasab Rasulullah untuk cari kemuliaan, cari duit, cari harta gitu ya. Contohnya tuh Bahar tuh, hartanya menumpuk itu dari mana kalau nggak dari para muhibin ya, jualan minuman sisa, siwak bekas, air doa gitu ya. Abu Jripiril, terima kasih, siap. Orang Gantarawang mendukung kebenaran, tolak provokator, tolak pengadu domba, pribumi jangan mau diadu domba, ulah polongu. Unyil jangan dikasih panggung katanya Bang Gian nih. Sriwijaya terima kasih. Risik resek, alhamdulillah rungkat ya. Dari Ade Rudi, itu menurut lu kalau begitu ya diinjak HRS, sudah tahu kelakuan mereka, yang setuju ya direkam. Ada Yudi Setiadi, JJJ, Rizik Unyil sudah mulai ketar-ketir. Ayo pemuda-pemudi, santri-santri dan para kiai lawan segera gerombolan Balawi yang enggak malu hidup di NKRI, malah bikin onar, dasar penisu. Baik, dari Bang M. Tahir, bukan Gus, itu mirip Yuya, mirip Yuya. Kang Asep, terima kasih. Masihkah percaya sama Rizik? Unyil Yadi Pesek, kurang kopinya, kurang pahit bro. Kalau kalian masih percaya kurang pahit nih kopinya. Ceramahnya cuma marah-marah bikin gaduh terus. Semoga secepatnya dipulangkan ke Tarim Yaman. Amin. Ya, baik, saya kira sudah cukup ya. Mohon maaf saudaraku, tidak semua tidak semua komentar bisa saya baca ya saudaraku. Baik, saya akhiri dulu, rehat kita sebentar. Habis ini kita live lagi ya. Setelah rehat kita akan live lagi di channel Newsline Official, membahas tentang Bahar Smith. Kita sampaikan selamat jalan kepada Bahar Smith. Semoga di sana kamu tenang dan damai. Itu ya judulnya kalau nggak salah tadi. Kamu cek di channel Newsline Official. Nanti kita live, kita jadwalkan insya Allah kalau tidak ada halangan jam 8 ya. Jam 8 saudara-saudaraku, mari kita bermigrasi. Ayo kunjungi channel Newsline Official. Kami nanti jam 8 akan live dengan judul Selamat Jalan Bahar, semoga di sana kamu tenang dan damai. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kepada Rizik ya, kita sayang cinta kepada kamu. Kami ingin ikut pendapat dan fatwamu bahwa semua yang mengaku cucu Nabi harus tes DNA ya. I love you Rizik dan juga para warga Nusantara. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!